Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 KI 2 ya. Hari ini bertemu bersama Bu Eni di mata pelajaran dasar-dasar mikrobiologi. Nah, dasar-dasar mikrobiologi sebelumnya kalian kan kemarin sudah UTS, sudah saya berikan video, sudah nonton video, tapi bertemu dengan saya secara langsung kan belum pernah ya. Nah, ini kita sekali dua kali berjumpa di Zoom supaya kamu bisa pernah lihat saya paling enggak ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang teknik sterilisasi dan uji sterilitas di mapel dasar-dasar mikrobiologi. Nah, biasanya ini materinya adalah disertai dengan praktek, tapi berhubung masih pandemi, jadi ya prakteknya diundur terlebih dahulu. Jadi kita pelajarannya teori dulu ya. Semoga biar cepat-cepat selesai ini coronanya bisa berkurang, jadi lebih aman. Kalian juga berangkat di sekolah bisa praktikum secara langsung ya. Ya. Untuk teknik sterilisasi dan uji sterilitas, yang pertama kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menerapkan konsep dan prinsip teknik sterilisasi dan uji sterilitas. Kemudian yang kedua, kalian harusnya melaksanakan uji sterilisasi dan sterilitas di laboratorium ya. Dan tujuannya di sini yang pertama kalian harus memahami dulu konsep sterilisasi dan uji sterilitas. Kemudian memahami cara kerja dan prinsip teknik sterilisasi, menerapkan konsep prinsip sterilisasi, menerapkan tadi ya uji sterilitas juga, kemudian melaksanakan proses sterilisasi, dan yang terakhir adalah melaksanakan uji sterilitas. Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu sterilisasi ya. Sterilisasi dalam mikrobiologi itu artinya adalah proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada suatu benda. Ya, bendanya bisa benda yang wujudnya gelas, wujudnya plastik, dan yang lain. Jadi di sini steril, dari kata steril ya artinya bersih, artinya bebas dari organisme yang bersifat kontaminan atau kontaminasi. Kemudian di sini tujuan dari sterilisasi yang pertama adalah menyiapkan media, bahan yaitu ya kurang B, bahan dan peralatan dalam keadaan steril dan siap pakai. Kemudian menetapkan hasil akhir untuk peralatan yang steril dan bebas mikroba, mencegah kerusakan media, alat dan bahan, dan kemudian menjamin kebersihan alat-alat yang digunakan, dan mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh media, alat, dan bahan yang tidak steril. Intinya di sini steril artinya bersih, bebas dari kuman-kuman atau organisme yang bersifat kontaminan. Nah, di sini sterilisasi banyak metode yang digunakan ya. Berdasarkan sifatnya, itu sterilisasi dibagi menjadi 3. Ada sterilisasi secara mekanik, ada sterilisasi secara fisik, dan ada sterilisasi secara kimia. Sementara metodenya, metode sterilisasi itu ada 5 di sini yang dituliskan. Yang pertama adalah pemanasan kering, dan kedua pemanasan basah. Sama-sama pemanasan tapi beda pada metodenya. Kemudian yang ketiga metode filtrasi, metode sinar radiasi, dan yang terakhir adalah metode kimia. Yang pertama adalah metode pemanasan kering terlebih dahulu ya. Pemanasan kering artinya pemanasan ini dilakukan pada alat dan bahan yang menggunakan panas kering. Artinya panasnya berasal dari api bunsen atau pembakar spiritus ya. Seperti yang ada di gambar di sini, pemanasan kering dibagi menjadi 2. Ada pemanasan kering dengan menggunakan pembakaran, artinya dengan api bunsen, dan ada juga
dengan menggunakan lilin langsung ya, artinya dengan pembakaran langsung. Biasanya digunakan untuk alat-alat yang tidak rusak apabila dibakar. Ini dengan cawan Petri. Cawan Petri sebelum kalian tanam bakteri di dalamnya harus dilakukan pembakaran terlebih dahulu pada mulutnya. Kemudian ini jarum ose ya yang dibakar. Kemudian yang kedua adalah pemanasan kering dengan menggunakan udara panas. Artinya dengan menggunakan oven. Jadi untuk alat-alat yang rusak apabila dibakar, maka dilakukan sterilisasi dengan panas udara ya. Kemudian yang kedua ada metode pemanasan basah. Kalau tadi kan kering, ini yang basah. Dengan menggunakan alat atau bahan, sterilisasinya dengan uap atau air panas. Nah, sterilisasi dengan metode basah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perebusan. Di sini menggunakan air pada suhu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit. Misalnya pada sterilisasi pinset, gunting atau jarum. Kemudian yang kedua dengan menggunakan uap air panas, artinya hanya menggunakan uapnya saja di air mendidih selama 60 menit. Contohnya pada sterilisasi media ya, media yang tidak tahan panas dan tekanan tinggi. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi dengan cara uap air panas yang bertekanan tinggi. Tekanan tinggi di sini kita menggunakan autoclave ya. Autoclave biasanya digunakan untuk sterilisasi membunuh kuman pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan yang terakhir adalah pasteurisasi dengan menggunakan pemanasan media bahan pada suhu 60-65 menit, misalnya pada media-media mikrobiologi. Contohnya di sini alkohol atau susu ya. Itu untuk metode basah, pemanasan basah. Ada metode pemanasan kering, ada metode pemanasan basah, selanjutnya adalah metode filtrasi. Kalau metode filtrasi ini merupakan sterilisasi secara mekanik. Dengan cara apa? Dengan cara mengalirkan gas atau cairan yang melalui saringan. Saringannya pori-porinya kecil, biasanya 0,22 sampai 0,4 mikrometer untuk ukuran saringannya. Jadi bukan saringan yang biasa di rumah ya. Kemudian filternya yang biasa digunakan adalah filter atau Chamberlain filter yang biasa di sini ada gambarnya ya. Ini Berkel, yang ini chamber ya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan filter ini adalah yang pertama untuk meminimalisasi atau mengurangi kuman yang terbawa pada udara yang dimasukkan ke dalam media kerja yang tidak steril. Kemudian yang kedua, untuk sterilisasi bahan atau media yang tidak tahan terhadap panas. Misal contohnya kalau mau sterilisasi vaksin, vitamin, enzim itu kan tidak tahan panas, maka digunakan metode filtrasi atau metode saring ya. Kemudian berikutnya ada metode sinar radiasi. Nah, di sini ada beberapa gambar. Sinar berarti kan dengan lampu ya, biasanya pantulan lampu. Di sini ada laminar flow. Laminar flow itu dalamnya dilengkapi dengan lampu UV atau ultraviolet untuk membunuh bakteri. Ini juga sama ya. Ini sterilisasi ruangan contohnya. Ini ruangannya ruangan rumah ya, ini ya, ruang tamu. Nah, di sini sterilisasi sinar radiasi biasanya dalam mikrobiologi digunakan jika media tidak dapat disterilisasi dengan menggunakan panas maupun metode dingin. Maka hanya bisa disterilkan dengan cara sinar. Kedua, sinar yang digunakan itu umumnya adalah sinar UV atau ultraviolet dengan panjang gelombang 265 nanometer.
dan digunakan untuk sterilisasi ruangan biasanya. Bisa kamar bedah, ruang pengisian obat, ruang tertentu dalam industri farmasi, maupun ruang dalam pengujian mikrobiologi. Artinya ruangannya harus steril dulu kalau mau melakukan pengujian mikrobiologi ya. Kemudian yang terakhir adalah metode kimia. Namanya juga metode kimia, maka menggunakan bantuan bahan-bahan kimia dalam sterilisasi. Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah bersifat racun atau mematikan untuk mikroba atau zat klinik ya. Nah, di sini dengan metode kimia bisa menggunakan beberapa konsep. Yang pertama adalah desinfektan. Digunakan pada objek yang tidak hidup ya. Ini kan musim virus corona. Nah, masih musim juga untuk desinfektan itu kan disemprot-semprot misal benda-benda yang biasanya di situ ada droplet-droplet yang memungkinkan penularan virus ya. Kemudian yang kedua ada antiseptik. Biasanya digunakan untuk tubuh karena tidak berbahaya, antiseptik. Kemudian biostatik, bahan yang ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir adalah biosidal atau bahan kimia yang ditambahkan untuk membunuh bakteri atau mikroba. Misalnya di sini bakterisid, virusid untuk membunuh virus. Berarti kalau bakterisid berarti untuk membunuh bakteri. Nah, Bu, bahan kimianya yang digunakan itu apa aja sih? Bahan kimianya biasanya ada beberapa senyawa yang digunakan. Ada senyawa alkohol, misalkan di sini etanol dan metanol yang bisa digunakan. Biasanya umumnya etanol ya. Hand sanitizer itu kan kandungannya etanol, makanya bisa mensterilkan tangan kita dari kuman-kuman. Kemudian kadarnya juga dilihat ya, kadarnya biasanya yang digunakan efektif adalah minimal 70%. Kemudian senyawa fenol, ada senyawa halogen. Di sini senyawa halogen yang dipakai adalah iodium dan hipoklorit. Logam berat, merkurokrom. Merkuro artinya raksa ya, merkuri. Kemudian perak nitrat. Aldehid, misalkan formalin untuk pengawet kan ya, itu juga untuk mensterilkan, membunuh mikroba-mikroba. Kemudian ada gas yang bersifat sterilisator, menggunakan etilen oksida, dan yang terakhir adalah deterjen. Deterjen itu juga bisa membunuh kuman untuk sterilisasi juga ya. Nah, karena di sini bahan kimianya biasanya bersifat racun dan mematikan, maka umumnya metode kimia digunakan untuk benda-benda yang tidak hidup. Itu untuk metodenya. Ada metode basah tadi, ada metode kering, ada metode filtrasi, ada metode kimia ya. Nah, di sini kemarin kan pada pertemuan lalu kalian sudah saya minta untuk menonton video ya. Sudah ditonton belum videonya? Sudah ditonton belum? Sudah ya. Oke, sambil nonton video nanti kita akan setelkan lagi. Ya, di sini proses sterilisasi atau uji sterilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sterilisasi meja kerja. Yang kedua menggunakan autoclave. Yang ketiga sterilisasi peralatan gelas dan logam. Dan yang terakhir adalah sterilisasi media dan bahan. Nah, kemarin kan videonya ada 3 ya. Hari ini kita coba tonton kembali dan akan kita bahas sedikit-sedikit ya tentang sterilisasi. Artinya tadi sterilisasi adalah apa Mbak? Sterilisasi Mbak Anggi. Apa Anggi? Sterilisasi tadi apa Anggi? Nggak tahu, belum masuk, Bu. Ya, baru masuk ya. Mbak Karima, sterilisasi apa Mbak Karima? Coba mic-nya dihidupkan sebentar. Apa sterilisasi yang bisa? Siapa yang bisa? Tadi sudah saya jelaskan, Bu. Mbak Cynthia, wes, Mbak Cynthia. Andilo mungkin, Andilo Mahfud. Ya, Bu. Sterilisasi apa Mas? Sterilisasi. Tadi artinya. Sterilisasi adalah suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat
pada atau dalam suatu benda. Nah, betul 100 untuk Mas Andilo Mahfud ya. Berarti mendengarkan penjelasan saya tadi. Yang lain itu pasti tahu jawabannya, tapi kok malu-malu gitu ya. Nggak usah malu, saya aman kok ya. Saya nggak suka manusia, nggak suka manusia, nggak makan manusia ya. Makanya nasi ya, nggak usah takut. Jawab aja kalau bisa ya. Kemudian kita tonton bareng-bareng ya videonya. Nah, ini juga. Belum, terima kasih. Yang pertama ada sterilisasi alat. Bentar ya, sambil nunggu ini internetnya. Sterilisasi alat artinya nanti di videonya yang sudah kamu tonton kemarin, ada alat-alat yang sebelum disterilisasi harus ditutup dengan kertas atau ditutup dengan aluminium foil terlebih dahulu sebelum diproses ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah alat-alat tersebut barangkali nanti waktu dipanaskan pecah. Nah, lewati saja iklannya ya. Bentar ya, sambil nunggu. Internetnya loadingnya lama ya. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Kalian sudah nonton videonya ya, kemarin sudah semua kan? Nah, ini ada alat-alat ya. Ada alat labu ukur, ada gelas ukur, ada corong, dan ada Erlenmeyer juga yang mau disterilisasi. Sterilisasinya di sini adalah menggunakan autoclave. Tapi sebelum disterilisasi, nanti alatnya harus dikemas dulu atau ditutup dengan kertas. Kertasnya yang di sini yang digunakan adalah kertas aluminium foil. Selain aluminium foil, biasanya digunakan juga kertas coklat ya, yang untuk sampul buku itu. Kemudian di sini sterilisasinya adalah dengan autoclave. Autoclave tadi dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius, tekanannya 1 atm atau 1 atmosfer selama kurang lebih minimal 15 menit ya. Nah, ini. Nah, autoclave di sini ada 2 katup. Katupnya adalah katup keluar untuk tekanan gasnya. Di sini ada aturan suhu yang nanti kalian bisa mengatur suhu. Biasanya suhu dan tekanan di sini yang harus diatur. Ya, yang harus diatur suhu dan tekanan. Nah, di sini kalau sudah selesai nanti bisa dikeluarkan dari autoclave. Jadi prinsipnya seperti mesin pesto, itu autoclave ya. Nah, itu untuk yang autoclave, video yang pertama. Kemudian untuk video yang kedua. Untuk video yang kedua adalah sterilisasi tentang ruangan. Sterilisasi ruangan artinya mengecek atau mensterilisasi, membersihkan ruangan dengan
beberapa media yang diletakkan di beberapa pojok ruangan untuk mengecek apakah dalam ruangan tersebut steril atau tidak. Nah, di sini ada cawan Petri yang digunakan untuk tempat media ya. Tempat media di sini nanti diletakkan di cawan Petri untuk kemudian disterilisasi terlebih dahulu dan nanti diletakkan di beberapa pojok ruangan untuk mengecek apakah ruangan itu ada mikrobanya atau tidak. Nah, setelah nanti diletakkan di pojok-pojok ruangan, didiamkan selama beberapa jam, ya, ini diletakkan di beberapa ruangan. Nah, sambil dibuka, nanti kan mikrobanya kalau ada di situ berarti nanti akan menempel pada medianya, ya. Nah, nanti kalau sudah dilihat, dicek, sudah beberapa jam di situ diletakkan, akan terlihat di situ ditaruh di inkubator agar nanti bakterinya yang di situ bisa tumbuh ya. Dan nanti kalau sudah di akhir akan terlihat mikrobanya jika ada. Nah, ini mikrobanya nih. Nanti di akhir ada mikroba dengan ditunjukkan oleh titik-titik yang ada di media pada cawan Petri tersebut. Kalau ada titik-titiknya berarti ada mikroba, artinya ruangannya kurang steril ya. Itu untuk video yang kedua. Kemudian untuk video yang ketiga adalah sterilisasi tentang panas basah dan panas kering. Tadi kalau panas basah artinya dengan menggunakan autoclave ya. Dengan menggunakan autoclave, ini sterilisasi yang basah. Ini tadi bentuknya autoclave. Bawahnya itu ada aquades terlebih dahulu. Kemudian diletakkan penanasnya untuk menaruh atau meletakkan alat, dan nanti alatnya dimasukkan ke situ. Ini ada katupnya, harus disetel dengan kencang, harus kencang banget karena nanti kalau tidak kencang bisa lompat karena dengan menggunakan tekanan sih tadi ya. Nah, itu untuk sterilisasi yang basah. Tapi untuk sterilisasi yang kering tadi cukup dimasukkan ke dalam oven saja. Mana sterilisasi yang kering? Nah, ini ya, dimasukkan ke dalam oven seperti yang tadi video yang pertama. Itu ya, keluarkan alat dari oven kalau sudah steril. Sekali lagi sterilisasi tadi adalah untuk membunuh kuman atau organisme yang bersifat patogen yang ada pada yang ada pada benda atau media yang akan digunakan, sehingga nanti kalau misalnya tidak dimusnahkan terlebih dahulu akan mengganggu hasil percobaan atau hasil analisa mikrobiologi. Nah, gitu, sekian penjelasan dari Bu Eni, sudah cukup. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Tetap jaga semangat kalian. Ditingkatkan lagi semangatnya, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker untuk mencegah virus-virus corona ya, dan virus-virus yang lain. Oke, sini yang baru gabung, silahkan yang tadi belum menuliskan nama di kolom chat, bisa tuliskan nama di kolom chat terlebih dahulu ya, supaya tahu siapa yang bergabung hari ini ya, gitu. Kalau begitu, untuk materinya, karena ini waktunya terbatas, tanya jawabnya bisa lewat Japri saja, enggak apa-apa ya. Silahkan Japri. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.